Pemirsa, KPK menetapkan Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer sebagai tersangka korupsi kasus pemerasan sertifikat K3. KPK menangkap tangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer di Jakarta. Noel ditangkap bersama 13 orang lainnya diduga terlibat pemerasan sertifikat K3 atau sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Selain menangkap Noel, KPK juga menyita 15 mobil mewah dan 7 kendaraan roda 2 sebagai barang bukti. Penangkapan Noel ini menjadi penangkapan pertama pejabat kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto yang terkena OTT KPK. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan, atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Beberapa bulan sebelum kena OTT KPK, Noel termasuk jajaran Kabinet Merah Putih yang paling sering belusukan dan menerima laporan praktik pelanggaran yang dilakukan pengusaha kepada buruh. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, penangkapan Wamenaker Emmanuel Ebenezer oleh KPK menjadi penangkapan pertama pejabat Kabinet Merah Putih yang tersangkut korupsi. Noel dikenal sebagai aktivis hingga menduduki jabatan Wakil Menteri. Apa yang membuat pejabat kerap melakukan praktik korupsi dengan jabatannya? Apa saja modusnya? Kita akan mendiskusikan hal tersebut bersama mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Selamat sore, Bang Saud. Selamat sore, gimana Mas Ono? Baik, Alhamdulillah, kabar baik Bang Saud. Bang Saud, kasus Wamenaker ini kan menarik ya Bang. Noel disangka melakukan pemerasan di sini. Nah, Abang melihat kasus ini gimana? Karena kasus ini berjalan dari 2019 sampai di 2025 ada 81 miliar Bang. Pemerasan terhadap sertifikat K3 ini. Ya, tentu kan kalau di sebuah proses operasi tangkap tangan itu gambar besarnya adalah ada proses yang sudah terjadi peristiwa pidana kemudian didalami oleh KPK. Kemudian masuk unsur-unsur dan memenuhi formil materialnya. Jadi kalau itu kejadiannya sejak beberapa tahun yang lalu, bisa saja tahun lalu juga pihak-pihak yang terkait di situ belum bisa dilakukan penindakan karena menyangkut ruang dan waktu, menyangkut bukti dan menyangkut yang lain-lain. Jadi tinggal bagaimana nanti penyidik untuk bisa mengembangkan ini untuk kemudian mencari ke belakang siapa-siapa yang bertanggung jawab, karena itu kan kedaluarsanya itu 15 atau 18 tahun itu bisa saja untuk didalami, dan itu karena kalau hukum itu harus pasti, hukum itu harus adil, hukum harus menimbulkan efek jerah terhadap pemberantasan korupsi. Tentu peristiwa-peristiwa yang sebelumnya kalau disebutkan tahun 2019, ya itu tentunya harus ditindaklanjuti. Jadi itu proses waktu, nanti kita tunggu prosesnya. Baik, ini kan Noel menerima 3 miliar Bang, 2 bulan setelah menjabat. Anda melihat seperti apa keterlibatan Noel dalam kasus pemerasan sertifikat K3 ini? Ya, nanti akan dilihat ya sebenarnya siapa berbuat apa, bagaimana dia memulainya, siapa yang dominan di situ, dan sangat umum di dalam sebuah kementerian itu kan ada eselon 1, 2, 3, 4 dan sampai ke bawah itu bagaimana peranannya, siapa yang aktif, itu selalu saja karena ini kan pemerasan ya pasal 12 ya tadi yang disebutkan ya, pasal berapa itu. Nah itu kan ada yang aktif, pasif, nanti penyidik akan lebih tahu.
Jadi sekali lagi kalau kita mengatakan perizinan ataupun katakanlah yang terkait dengan hak dari sebuah kementerian untuk mengeluarkan sertifikasi kemudian itu dilakukan transaksional, itu sama dengan perizinan-perizinan di tempat lain. Jadi kalau secara umum kemudian bagaimana ini bisa menjadi pattern di tempat-tempat atau lembaga lain, secara umum ya bisa jadi ini bukan hanya di kementerian ini, di tempat lain juga seperti itu. Karena kan by definition indeks persepsi korupsi kita kan cuma 37. Jadi jangan anggap juga di tempat lain itu tidak ada masalah. Dan Noel sudah bertanggung jawab, dia gentle berdiri di depan kamera tanpa pakai masker. Saya pikir pihak-pihak lain harus siap-siap aja untuk kemudian KPK melakukan penindakan. Karena presidennya jelas kok pesannya, gitu Mas. Baik, ini kan ketika berbicara koordinator ada tersangka berinisial IBM nih ya, yang dalam hal ini menerima uang 69 miliar dari 81 miliar. Berarti ini sebetulnya kita bisa bilang bahwa otaknya adalah IBM ini? Ya, nanti itu penyidik akan lebih paham siapa yang sangat dominan, siapa yang pasif, siapa yang aktif, siapa yang hanya ikut-ikutan, siapa yang hanya disuruh-suruh. Nanti kan sebenarnya penyelidik itu udah paham ya, karena ada pola-pola komunikasi kan. Karena penyidik nggak akan pernah mendalami case ini kalau dia nggak mendapat format laporan awal. Dari laporan awal untuk mereka mengembangkan kemudian ini terjadi OTT itu, penyelidik itu sudah paham sebenarnya siapa yang dominan, siapa yang harus jadi prioritas. Jadi nanti kita lihat bagaimana pengembangannya. Tadi di ekspos sudah disebutkan siapa berbuat apa. Tinggal kan kita ini bicara what next-nya kalau kita bicara menghentikan korupsi secara total. Nah itu lain sisi lagi ya kalau kita bicara tata kelola. Karena KPK kan sudah dalam beberapa kali, saya juga pernah berkunjung ke kementerian itu waktu saya di sana. Ada yang disebut sebagai tata kelola yang dipatuhi. Tapi tata kelola itu kan akhirnya menjadi transaksional ketika kemudian pengawasannya menjadi minim ya. Bahkan seorang menteri bahkan terkait. Jadi kita juga harus bertanya, menterinya ini kan wamennya, menterinya harus diminta pertanggungjawaban juga tuh, kok bisa dia tidak paham ini bisa terjadi gitu. Baik, menurut Anda menteri ini juga bertanggung jawab? Oh ya, secara struktural dia harus bertanggung jawab, itu kan terjadi di kementeriannya, nggak bisa dia bilang katakan dia tidak terkait dengan dalam kaitan korupsinya, tapi dia harus bertanggung jawab di tata kelola. Kan presiden udah jelas pesannya berulang-ulang, dia harus bertanggung jawab di kementeriannya. Ini pesan juga untuk menteri-menteri yang lain ya, yang memiliki wakilnya, untuk kemudian mereka saling bantu-membantu, saling check and balance satu sama lain, tidak membiarkan menterinya atau membiarkan wakilnya. Dan pesan presiden itu udah jelas, berhenti sekarang juga. Apa kamu saya kejar kemana aja? Pesan itu kan kepada menteri, bukan buat kepada kita berdua yang bicara hari ini, Mas. Baik. Ketika wakil menteri bukan hanya mengetahui, bahkan terlibat dalam praktik pemerasan sertifikat K3 ini, apa menurut Anda juga menteri mengetahui, minimal mengetahui saja lah? Indikasinya ada ke arah sana, Bang Saud? Salah besar kalau dia nggak tahu. Karena bagaimanapun kan dia membawa eselon 1, 2, 3 ada di situ. Dan ini sampai bisa tidak tahu, ini kan udah hampir berapa bulan ya. Masa udah setahun, lama banget belajarnya kalau dia nggak tahu. Nah, jadi masalah adalah begini. Ketika seorang berbuat dosa, tidak di depan mata kita nggak bisa juga salahkan menterinya. Saya nggak bisa kontrol dia 24 jam, Pak Saud, menterinya pasti bilang begitu. At the end, setiap orang harus tangan mencengcang, bahu memikul. Tapi secara manajemen, Anda nggak boleh bilang begitu. Karena tata kelola itu ada check and balance, ada inspektorat, ada kemudian SOP, ya kan? Itu kan sesuatu yang harus ditanggungjawabkan secara organisasi. Baik. Oke, mungkin secara moral dia akan mengatakan saya gagal. Kalau di tempat lain tuh biasanya mengundurkan diri, tapi kan di Indonesia enggak. Jangan-jangan juga sudah pernah negur lewat eselon 1, 2-nya. Tapi saya pikir, saya tetap percaya dia masih mengendalikan eselon 1, 2 itu masih di bawah kendali menterinya. Tapi dia tidak bisa mengawasi perilaku transaksional, ya mungkin bisa jadi itu menjadi kelemahan dari seorang menteri. Karena nggak bisa ada bicara hati-hati, presiden kita bicara begini, jangan begitu dong. Karena pasti ada small signal yang dilihat oleh menteri, itu pasti ada small signal. Ada sinyal kecil bahwa ini kayaknya wakil menteri gue ini nggak lama nih bakal kena lagi. Dia pasti ada punya pikiran gitu. Baik. Nggak mungkin dia nggak tahu tuh. Ya,
Bang Saud, ketika Anda dulu menjabat sebagai pimpinan KPK, terus menghadapi kasus seperti ini, artinya pejabat-pejabat di bawah kementerian kemudian terlibat satu kasus korupsi, apakah juga menterinya akan diperiksa dan dampaknya seperti apa terhadap menterinya sendiri? Atau bentuk pertanggungjawaban yang tadi Anda katakan dari menterinya nanti seperti apa? Kalau memang di situ perbuatannya dia tidak ada dalam pasal 55 ya, bersama-samanya dia tidak terkait di situ, yang masuk nanti fungsi-fungsi manajemennya, tata kelola. Tapi kan tidak melihat itu, penyelidik dia yang melihat apakah dia bisa dikaitkan dengan pasal 55, dia ikut berperan serta di case ini. Kalau dia clear tidak ikut, tentu masuknya di tata kelola nanti, silakan deputi pencegahan untuk masuk ke sana, supaya kemudian itu tuntas sehingga orang tidak komplain, wah itu KPK hanya menuntut-nuntut aja kok pencegahannya nggak jalan, karena isu pencegahannya harus baik, harus kemudian masuk di sana setelah penindakan ada pencegahan, atau pencegahan sudah jalan tapi kemudian nggak jalan juga jadi penindakan. Nah ini mungkin yang ke depan kita perlu bahas, yang menurut saya tidak hanya di satu kementerian ini. Silakan pembelajaran buat kementerian yang lain untuk kemudian berhenti, karena KPK sudah mulai masuk ke detail-detail dan dia perform, ya artinya KPK sudah mulai kembali ke terahnya yang awal, walaupun undang-undangnya masih belum berubah ya, masih undang-undang lama, tetapi undang-undang jelek juga kalau KPK-nya baik ya baiklah itu. Dan pesan dari Presiden sudah jelas, itu jadi pegangan aja buat KPK. Bahwa dia perform. Dan ini satu petunjuk dari partai mana dan seterusnya, itu kan sudah bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Bahwa please berhenti korupsi sekarang juga. Baik, Bang Saud, fenomena yang menarik adalah Wamenaker ini, Noel ini kan begitu lantang ya menyuarakan tentang pemberantasan korupsi gitu. Terus akhirnya malah justru terkena OTT KPK. Anda melihat fenomena seperti ini bagaimana, Bang? Ya, selalu saja definisinya korupsi itu kan by greedy ya, by opportunity, by kebutuhan, atau by lingkungan kan gitu ya, karena greedy, karena lingkungan, karena kebutuhan dan seterusnya. Nah ini kan kombinasi semuanya. Jadi artinya mungkin Noel baik, dia udah bertanggung jawab, kita hargai. Jangan lupa masih banyak orang di luaran sana ya yang masih berperilaku tapi belum bisa kita lakukan penindakan. Jangan merasa bersih juga gitu ya, tapi berhentilah korupsi. Jadi artinya Noel bisa saja masuk murni hatinya untuk kemudian mengembangkan sesuai dengan pesan-pesan Prabowo. Tapi kemudian kalau lingkungannya seperti itu, tadi kan saya bilang definisinya karena greedy, opportunity, kebutuhan karena environment, lingkungannya. Ya. Lingkungannya dia tercemar, Noel masuk di lingkungan yang tercemar, ya dia kan akan tercemar juga gitu. Jadi idealisme dia yang tadi Mas Ono sebutkan, ya bisa jadi luntur juga gitu. Baik, terima kasih Bang Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.